Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Hatikasari, SHMH, pengajar pada bagian Hukum Perdata dan Ekonomi di Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dengan nomor NIDN 0009129105. Adapun beberapa mata kuliah yang diampu berkaitan dengan bidang hukum perdata dan ekonomi, yaitu hukum perdata, hukum perjanjian, ADR, perbankan dan pembiayaan, hukum agraria, hukum ekonomi, hukum kepailitan, hukum persaingan usaha dan perancangan kontrak. Video ini merupakan bagian dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran yang dibuat sebagai proses sertifikasi dosen tahun 2025. Pada video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang merupakan mata kuliah wajib bagian Hukum Perdata dan Ekonomi, yang memiliki beban studi 2 SKS melalui tatap muka dan diperuntukkan untuk mahasiswa semester 7. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis isu kontekstual berkaitan dengan ADR hingga memahami baik teori maupun praktek, lalu dapat bersikap positif dan mendukung semangat terhadap pencapaian kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta mendukung akan kesadaran hukum dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan capaian pembelajaran ini dijabarkan melalui beberapa capaian pembelajaran serta 8 sub CPMK. Adapun materi pembelajaran atau bahan kajian dalam mata kuliah ini pada setiap pertemuannya yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai manajemen konflik, pilihan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mulai dari negosiasi, konsolidasi, mediasi, dan arbitrase. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguasai setiap tahap serta mekanisme hingga pelaksanaannya. Kemudian, proses pembelajaran juga dilakukan selama 16 kali pertemuan untuk mencapai CPL Prodi dan CPMK yang ada dalam rencana pembelajaran semester. Serta metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode pemecahan kasus atau case method, atau metode pembelajaran kelompok yang berbasis proyek, team-based project. Materi perkuliahan, tugas individu dan kelompok, mahasiswa dapat mengakses melalui perkuliahan langsung yang tertera dalam PowerPoint dan diskusi langsung, serta dapat diakses dan diketahui pada laman e-learning UNIP. Kemudian, deskripsi dari mata kuliah ini adalah merupakan kelanjutan dari pembelajaran studi hukum di Indonesia, di mana objek kajian dijelaskan melalui pendekatan ilmu hukum dan pendekatan multidisiplin. Nah, melalui kajian tersebut, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif mengenai pilihan alternatif penyelesaian sengketa dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan konteks hukum di Indonesia. Materi pembelajaran yang akan disampaikan setelah ini merupakan bagian dari capaian pembelajaran mata kuliah 1 dan 2, serta sub capaian pembelajaran mata kuliah kelima, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai arbitrase. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Baik ya, bagus ya. Baik, pertemuan kemarin kita telah membahas salah satu alternatif penyelesaian sengketa ya. Ada yang ingat tentang apa itu?
mediasi. Oke, good ya. Berarti masih ingat ya, kita pertemuan kemarin membahas mengenai mediasi. Nah, coba salah satu ada yang bisa membantu Ibu mereview sedikit lah ya, atau mengingatkan kembali teman-teman apa itu mediasi. Silakan. Kemarin tuh bahas tentang alternatif penyelesaian sengketa itu melalui mediasi. Mediasi itu adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak sengketa, tapi dengan bantuan dari pihak ketiga yang disebut mediator. Oke. Lalu Terus? mediator itu membantu para pihak untuk bernegosiasi, menemukan solusi sehingga mencapai kesepakatan perdamaian. Oke, siapa namanya? Karina. Jadi menurut Karina tadi, mediasi adalah salah satu penyelesaian sengketa perdata di mana ada bantuan pihak ketiga untuk bernegosiasi atau berkomunikasi, ya, sehingga putusannya nanti atau kesepakatannya nanti itu tergantung dengan para pihak. Jadi mediator di sini hanya berperan sebagai fasilitator ya, hanya membantu saja. Yang lain sepakat? Oke, sepakat ya. Next, kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan arbitrase. Ya, arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa juga, tapi ada perbedaan dengan mediasi tadi. Oke, mari kita lihat. Apa itu arbitrase? Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Nah, ini menurut undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Kemudian mari kita lihat pengertian berikutnya. Ini menurut Prof. Subekti. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya ya. Baik, menurut Prof. Subekti, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan oleh seorang atau beberapa orang wasit. Nah, di sini dia menyebutkan adanya wasit, ya, adanya pihak ketiga yang disebut dengan arbiter. Nah, arbiter ini bisa sendiri ataupun majelis arbiter. Ya, yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Jadi hampir sama dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Arbitrase tadi. Kemudian menurut Prof. Priyatna, arbitrase merupakan suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau berselisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seorang atau beberapa ahli. Nah, tadi ada yang menyebutnya wasit, ada yang menyebutnya beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh keputusan yang final dan mengikat. Nah, jadi di sini dalam arbitrase keputusannya final dan mengikat. Yang memutuskan siapa? Pihak ketiga, arbiter atau wasit tadi ya. Berbeda dengan mediasi tadi ya. Nanti akan kita bahas kembali. Oke. Nah, ini dasar hukum ya. Kita wajib tahu. Jadi sebelum kita membahas atau mereview, kita wajib tahu dasar hukumnya. Yang pertama tentunya hukum acara perdata kita, HIR dan RBG. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 berkaitan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Kemudian Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman berkaitan dengan kompetensi absolut nantinya pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Selanjutnya Kepres berkaitan dengan ratifikasi Konvensi New York, itu berkaitan dengan pengakuan putusan arbitrase asing. Dan yang terbaru ini awal Januari kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi juga berkaitan dengan apa itu putusan arbitrase internasional. Nanti boleh kita bahas kembali itu ya. Itu hal-hal yang terbaru berkaitan landasan hukum arbitrase. Dan terakhir tentunya perjanjian arbitrase.
Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, boleh. Tadi kan disebutkan bahwa menurut undang-undang arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase. Dari perjanjian arbitrase itu apa? Nah, terus juga maksudnya itu dalam perjanjian yang dipersengketakan atau memang ada perjanjian khusus arbitrase itu? Oke, siapa namanya tadi? Wahyu. Wahyu, terima kasih Wahyu. Ini akan kita bahas ya. Jadi dalam arbitrase itu ada yang disebut dengan perjanjian arbitrase. Nah, perjanjian arbitrase ini menurut undang-undang dibuat secara tertulis dalam perjanjian yang disepakati para pihak sebelumnya atau dibuat tertulis dalam perjanjian yang dipersengketakan. Jadi di sana cukup ada klausul arbitrase. Nanti Ibu contohkan. Dalam suatu perjanjian seharusnya harus ada klausul tersebut agar jika terjadi sengketa, para pihak tidak bingung lembaga mana yang digunakan, cara apa yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Nah, ini dalam prakteknya banyak sekali kebingungan ya, bahkan tumpang tindih. Di mana pada saat terjadi sengketa, para pihak ada yang mengajukan ke arbiter dan ada juga yang mengajukan ke pengadilan. Nah, ini kita sebagai konsultan hukum atau nanti advokat wajib mengarahkan bagaimana yang benarnya seperti apa ya. Nah, kemudian ada lagi bagaimana jika sengketa sudah muncul, tetapi klausul perjanjian arbitrase ini tidak ada dalam perjanjian yang disengketakan. Nah, bagaimana? Nah, ini kita bisa membuat perjanjian tersendiri yang ditanyakan tadi. Jadi perjanjian khusus kita buat oleh para pihak di hadapan notaris yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi harus ada klausul arbitrase dalam perjanjian, atau jika sengketa sudah muncul tapi tidak ada klausul tersebut, harus dibuatkan perjanjian arbitrase tersendiri. Seperti itu Wahyu. Paham Wahyu? Yang lain gimana, paham? Paham ya, Ibu harap paham ya. Nih, ini. Jadi merupakan suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Karena pada prakteknya banyak sekali para pihak yang membuat kontrak bisnis ya, khususnya ya, dia lupa memasukkan klausul arbitrase. Bahkan dia mau cari aman. Jadi di pasal terakhir biasanya jika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan undang-undang berlaku. Itu rancu ya, tapi terjadi banyak seperti itu. Nah, kalian sebagai ya nanti akan menjadi advokat ya atau konsultan hukum yang baik, bagusnya disarankan ada klausul arbitrase. Nih, kenapa harus ada klausul tersebut? Dia terkaitan dengan kompetensi absolut, di mana pasal 3-nya ya, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Nah, ini jangan salah ya, karena pernah ditemukan hakim menerima perkara yang telah dipersengketakan dalam lembaga arbitrase. Itu fatal ya. Jadi ingat, jika suatu perkara sudah diajukan ke dalam proses arbitrase, hakim tidak boleh menerimanya. Ya, itu perlu diketahui. Jadi ini berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Kemudian dengan adanya perjanjian arbitrase tadi, baik yang sebelum atau setelah timbulnya sengketa, meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan. Nah, itu juga sudah jelas. Jadi para pihak juga harus kita arahkan mengenai proses penyelesaian sengketa ya. Oke. Next. Nah, di sini ini Ibu mengambil salah satu contoh klausul yang ada di BANI.
Oke ya. Jadi dalam suatu perjanjian di Bani itu disebutkan seperti ini. Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jadi kita sudah ada nih lembaga khusus yang memang menyediakan jasa alternatif penyelesaian sengketa ya. Jadi jangan ujuk-ujuk kalau ada sengketa, ada klien ingin kita menjadi pengacaranya, kita langsung bawa ke pengadilan. Bawa dulu dong ke sini ya. Jadi banyak alternatif penyelesaian sengketa lain selain pengadilan. Salah satunya melalui Bani. Nah, Bani ini juga dia ada perwakilan di beberapa kota besar biasanya. Kemudian disebutkan diputus oleh Bani menurut prosedur Bani dan keputusannya mengikat sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Maksudnya apa coba itu? Sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir. Ada yang tahu apa maksudnya itu? Artinya ini sama seperti putusan pada pengadilan, inkrah. Dan dia spesialnya tidak ada banding ataupun kasasi. Ya. Nah, pada perkembangan saat ini, khususnya pelaku bisnis semakin banyak menggunakan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Karena seperti kita ketahui ya, biasanya dunia bisnis itu tidak suka jika ada sengketa di-publish. Nah, itu karena itu berkaitan dengan kepercayaan ya. Jika rekan kerjanya ataupun ya rekan kerjasamanya mengetahui dia ada sengketa segala macam, itu akan menurunkan perusahaannya, bahkan bisa membuat perusahaannya down ya atau bangkrut ya. Jadi dalam dunia bisnis itu kepercayaan, etika bisnis itu sangat diagungkan ya. Makanya mereka lebih banyak memilih melalui arbitrase, karena arbitrase ini dia selain dia prosesnya lebih singkat daripada pengadilan, dia lebih efisien, biayanya juga lebih murah tentunya. Kemudian waktunya lebih singkat dan tidak bisa dipublish. Jadi dia hanya para pihak yang bersengketa dan arbiter. Dan hasilnya pun mereka yang bersengketa yang bisa mengakses ya. Media atau masyarakat umum tidak bisa, berbeda dengan pengadilan ya. Kalau di pengadilan kalian bisa masuk bahkan ya, melihat langsung seperti itu. Oke, sampai sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan arbitrase, silakan. Oke, kalau tidak ada Ibu lanjut. Ini tadi yang berkaitan yang ditanyakan Wahyu juga ya, Ibu menyambung. Tadi ada klausul arbitrase dalam perjanjian sebelumnya, perjanjian kerjasama yang telah dibuat ya. Namun jika tidak ada, dia ada perjanjian khusus yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris tentunya kalau di kita ya. Apa aja isinya? Ini berkaitan dengan sengketa tentunya dari mulai masalah, identitas, kemudian lembaga mana yang dituju atau akan mengambil keputusan, kemudian identitas arbiternya juga serta sekretaris arbiternya, kemudian jangka waktu penyelesaian ya. Kalau jangka waktu ini sebenarnya diatur oleh undang-undang ya. Kemudian pernyataan kesediaan arbiter dan lain sebagainya. Oke, next. Jadi perjanjian arbitrase, bentuk perjanjian arbitrase yang ada dalam perjanjian tertulis yang dibuat sebelum sengketa timbul itu ada namanya klausul arbitrase. Dia cukup ada dalam perjanjian di pasal terakhir biasanya. Tapi jika tidak ada, harus buat perjanjian khusus namanya akta kompromis. Nah, gitu ya. Jadi boleh diingat-ingat. Kenapa arbitrase? Ini yang seperti Ibu sebutkan sebelumnya. Khususnya jika saat ini terkaitan dengan sengketa di bidang jasa konstruksi ya. Menurut penelitian Bani, jadi sengketa-sengketa di bidang konstruksi tersebut banyak menggunakan alternatif ini. Karena apa? Karena dalam undang-undang jasa konstruksi yang baru itu juga disebutkan, diamanahkan, direkomendasikan untuk menggunakan jalur arbitrase jika terjadi sengketa. Jadi peluang besar nih arbitrase buat kalian yang mungkin masih bingung nih, jika jadi advokat mungkin
banyak saingannya. Nah, mungkin boleh salah satunya memilih menjadi arbiter, ya. Ini salah satu keunggulannya. Yang pertama dari kerahasiaan. Tadi Ibu sebutkan proses arbiter itu tidak bisa dibuka secara umum, ya, tidak boleh diketahui publik secara umum, hanya para pihak dan arbiter saja. Kemudian dia fleksibel dalam prosedur dan persyaratan administrasinya cukup mudah, ya. Kemudian pemilihan dan penunjukan arbiter juga ada oleh para pihak. Pilihan hukumnya juga, bahkan forumnya dan prosedurnya ini ditentukan oleh para pihak dan dituangkan dalam perjanjian. Kemudian putusannya sama seperti seperti putusan pengadilan pada umumnya. Dan berdasarkan undang-undang arbitrase, penyelesaiannya 180 hari itu maksimal, ya. Jadi sayang sekali jika kita tidak memperkenalkan pilihan penyelesaian ini kepada klien kita nantinya. Jangan hanya dikit-dikit menuju ke pengadilan, ya, karena ada yang melakukan penelitian, kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan itu juga banyak yang tertunda. Nah, makanya kita mulai dari sekarang mulai mengarahkan melalui pilihan-pilihan alternatif lainnya. Nah, ini penelitian Bani, ya. Kecenderungan 5 tahun terakhir memang semakin banyak pelaku bisnis yang mencantumkan klausul arbitrase dalam kontraknya. Jadi bahkan sekarang pelaku bisnis itu udah sadar, ya, udah paham bahwa dalam perjanjian kerjasama atau perjanjian kontrak kerjasama bisnis harus mencantumkan klausul arbitrase. Udah sadar nih mereka, ya. Kemudian juga kepercayaan terhadap lembaga ini semakin meningkat, baik dalam hal oleh pelaku bisnis, swasta nasional, asing, dan BUMN. Oke, kita lanjut. Nih, ini berkaitan dengan majelis arbitrase atau arbiter. Jadi, jika dalam mediasi tadi mediatornya dia pasif, ya, hanya membantu berkomunikasi saja. Nah, di sini dalam proses arbitrase ini, arbiternya juga memaksimalkan seluruh proses penyelesaian sengketa, baik mulai dari negosiasi, mediasi maupun konsiliasi. Nah, jadi enggak juga ujuk-ujuk, ayo kita langsung sidang arbitrase nih, tidak. Jadi dia tetap menawarkan, masih mau ada negosiasi, tidak. Jadi tetap mengupayakan upaya perdamaian kepada para pihak, ya. Kemudian, sepanjang para pihak, tentunya sepanjang para pihak menghendaki arbiter bertindak sebagai mediator. Jadi misalnya permohonan sudah diajukan nih ke Bani untuk diselesaikan melalui arbitrase, kemudian para pihak hadir dan arbiter tetap melakukan upaya perdamaian, melakukan mediasi kepada para pihak. Jika tercapai kesepakatan perdamaian, sudah tinggal ditetapkan dan dilaporkan ke pengadilan. Namun jika tidak, akan diteruskan ke proses arbitrase. Ini tadi putusan, Ibu sebutkan kembali, jadi jangan khawatir, jangan ragu terhadap proses penyelesaian arbitrase. Karena dalam putusannya sama seperti pada putusan pengadilan pada umumnya, di halaman depan itu terdapat irah-irah seperti ini, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang artinya dalam hal ini, hakim ataupun majelis arbiter dalam hal ini mewakili, ya, Sang Pencipta, ya, diharapkan dapat keputusannya tersebut berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa dan memberikan keputusan yang adil, ya, bagi para pihak. Ya, sampai sini silakan. Tidak ada yang Wahyu. Ibu, tadi kan bahwasannya kenapa orang lebih memilih mengambil arbiter dikarenakan mereka tidak ingin sengketa mereka ini timbul ke muka publik. Iya, betul. Jika ada case di mana sengketa mereka ini terbongkar, apakah keputusan yang dibuat oleh arbitrase ini bisa dibuktikan apa memang ini sekuat dengan putusan pengadilan itu?
Maksudnya jika terbongkar dipublish ya. Maksudnya dalam ini dia tidak terbuka untuk umum dalam hal persidangan biasanya. Jadi dalam persidangan arbitrase itu masyarakat umum tidak diperkenankan untuk masuk, sama seperti dalam mediasi. Nah, tentunya putusan arbitrase ini juga akan dilaporkan ke pengadilan sehingga dapat dieksekusi atau dijalankan. Seperti itu ya. Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin ada salah satu yang bisa mereview kembali. Ya, siapa namanya? Habib, Bu. Oke, Habib, silakan Habib, gimana? Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Terdapat pihak ketiga disebut arbiter atau majelis arbiter, di mana keputusan diputuskan oleh majelis arbiter tersebut. Oke, setuju ya? Yang lain setuju? Setuju. Jadi kita kembali nih, jika mediasi tadi ada para pihak, ada pihak ketiga, arbiter juga ada para pihak yang bersengketa, ada pihak yang ketiga, tapi perbedaannya mediator hanya sekedar membantu berkomunikasi. Keputusan perdamaian itu ditentukan oleh para pihak. Namun dalam arbitrase, para pihak berkonsultasi dengan arbiter, mengikuti persidangan, memberikan bukti dan kesimpulan, dan yang memutus, yang membuat kesepakatan atau yang memberikan keputusan itu diputus oleh majelis arbiter. Jadi hampir sama seperti pengadilan ya, mininya lah seperti itu ya. Oke. Untuk selanjutnya berkaitan dengan materi ini akan Ibu sematkan artikel nasional dan artikel internasional ya di e-learning. Silakan kalian akses dan baca, dan Ibu menugaskan kalian untuk meresum. Minggu depan akan kita bahas. Kemudian di e-learning juga akan ada kuis ya untuk mereview materi kita pada hari ini. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya. Ibu harap ke depan kalian kita bisa bertemu kembali dan memulai perkuliahan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.